Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Muhammad Farishida Prawiratama, Prodi TB 12 Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Rifki Paruki, Prodi TBL 12 Alfa, nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Zabri Ghaffar Darmawan, Korus TBL 12 Alfa, absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Nadifati Hendri, Prodi TBL 12 Alfa, absen 16. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Muda Zabri dari kelompok 3. Kelompok kami akan menjelaskan rancangan proyek pengembangan Bandar Udara Budiarto PPI Curug. Namun, kelompok kami akan menjelaskan lebih detail tentang bagian terminalnya. Di sini total ada 18 gambar. Saya akan menjelaskan 5 dari 18 tersebut, di mana saya akan menjelaskan tentang terminal, tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan tampak samping kanan. Terminal ini luasnya lebih dari 600 meter persegi, di mana bisa disebut bahwa terminal ini merupakan terminal domestik, yang fasilitasnya itu harus adanya teras kedatangan dan teras keberangkatan, itu arrival room dan departure room. Lalu ruang lapor diri, check-in counter, lalu ruang tunggu berangkat, boarding lounge, lalu toilet wanita, toilet pria, lalu ada toilet VIP juga, ruang VIP-nya, lalu ruang pengambilan bagasi, area komersial, concession, lalu ada kantor airlines di sini, lalu ada fasilitas telepon umum atau public telepon. Lalu di sampingnya ada fasilitas simpan barang hilang atau lost and found. Di sampingnya lagi ada counter CCTV untuk security. Lalu ada juga ticketing, office, musola, dan lain-lain. Nah, di terminal ini temboknya memiliki tebal 15 cm, dengan masing-masing di pinggir sini 2 cm ada acian. Jadi total tebal untuk bata yaitu 15 cm dikurang 2 kali 2, yaitu 15 kurang 4, yaitu 11 cm. Lalu untuk kolom, di sini ada kolom 15 kali 15 dan ada kolom 30 kali 30. Lalu ketinggian atau level, di sini departure room bisa dilihat bahwa ketinggiannya itu 00. Lalu di tempat wudhu itu turun 5 cm. Mengapa turun 5 cm? Karena tempat wudhu itu merupakan area yang berair, sehingga diberikan perbedaan level atau ketinggian agar tidak terjadi pelebaran genangan. Lalu dari wudhu ke musola itu naik lagi 5 cm, dengan berarti musola itu FFL-nya 0. Di sini ada garis oranye yang menandakan bahwa perbedaan level antara tempat wudhu dan musola. Lalu ada janitor dengan luas 1,5 kali 1 meter, ada toilet. Lalu di sini ada toilet pria, bisa dilihat di sini dari toilet berdirinya. Ini pria, ini toilet WC wanita. Lalu di sini ada smoking area, ada nursery room. Lalu di sini ada office ticketing dengan masing-masing memiliki luas ruang 3 kali 3 meter. Lalu di sini ada pusat informasi, di mana apabila ada passenger atau penumpang yang ingin menanyakan sesuatu, menanyakannya di sini, di pusat informasi di sini. Lalu di sini ada office authority, arrival gate. Lalu ada cafe, taksi, toilet. Ini ruang VIP-nya, dan ini boarding lounge-nya. Ini check-in counter, baggage pick up di sini.
Ini koridor-koridor dari bandara tersebut. Di sini terlihat garis-garis ungu itu A B C D E F G H I J. Ada juga di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dan seterusnya. Ini merupakan menandakan kolom, dimana berarti kolom ini merupakan kolom 1A, lalu di sini kolom 1B, kolom 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H. Lalu selanjutnya di sini ada kolom 2, itu 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Lalu di sini ada kolom 3, 3A, 3B dan seterusnya. Lalu di sini merupakan ada potongan BB yang horizontal, ada potongan AA. Namun potongan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada peletakan kolom 30 kali 30 dengan jarak 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadi setiap 5 meter itu ada kolom untuk koridornya. Untuk lebarnya juga ada yang 4,7 meter, ada yang 5 meter, ada yang 5 meter. Kolom-kolom ini untuk menopang atap plafon yang ada di luar, agar struktur bangunan tersebut juga semakin kuat. Lalu di sini ada dua pintu, ada dua pintu yang sama besar, ada juga yang beda besarannya. Di sini ada jendela, dimana nanti detail jendela akan dijelaskan juga oleh teman saya. Di sini ada masing-masing 2 jendela. Di ruang tunggu VIP juga di sini memiliki luas 6 meter kali 9 meter. Cukup luas untuk ruang VIP. Lalu di sini airlines, CIV. Lalu lanjut ke tampak depan. Dalam menggambar tampak depan, saya menggambar dengan cara proyeksi, dimana dengan cara mengkopikan dana tersebut, copy, nah seperti ini. Jadi dari sini caranya setiap kolom saya tarik garis as itu dengan XL. Nih. Jadi kolom di sini merupakan kolom yang ada di sini. Seterusnya dengan mengikuti XL tersebut. Dan jendela juga saya tarik garis dari atas ke bawah sini. Pintu 2 sama besar, pintu kecil, pintu 1 itu sama. Lalu untuk tampak samping kiri, tampak belakang juga ini tinggal saya copy, terus saya rotate lagi, itu agar mempermudah dalam gambar tampak depan dan tampak belakang dan tampak lainnya. Namun sebelumnya kita harus menentukan bahwa berapa tinggi atapnya dari atap awal ke atap atas, dan berapa total tinggi bangunan tersebut dari lantai 1 hingga atap. Nah, di sini saya menuliskan jarak dari lantai 1 dari FFL 0 ke ceiling itu dengan jarak 4000 mm atau dengan jarak 4 meter. Dengan ceiling 20 cm dan dengan tinggi atap dari awal atap bawah
hingga atap atas itu 2,8 meter. Lalu begini juga tampak sampingnya, saya ambil gambar proyeksi. Ini tampak belakangnya, kurang lebih sama. Ini tadi yang di ruang boarding long itu yang tadi saya sudah bilang selalu ada 2 jendela di sininya. Lalu di sini ada tampak samping kirinya. Kurang lebih sama penjelasannya dari Dena ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang potongan-potongan yang terdapat pada potongan AA. Sebagaimana yang kita ketahui, di sini kami telah membuat bangunan terminal bandara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di terminal ini. Sebelumnya saya akan menyebutkan ada beberapa ruangan di sini yang terdapat di potongan A, yaitu toilet, boarding lounge gate, cafe, toilet, check-in counter, lalu arrival gate, lost and found, counter CCTV, dan AMC room. Nah, potongan A ini merupakan tampak dari sampingnya. Correction dari depan. Nah, di sini merupakan toilet. Nah, skala yang terdapat pada toilet ini merupakan minus 0,05, yang mana lebih rendah daripada boarding lounge gate, cafe, dan lain-lainnya. Jadi yang sebagaimana yang kita tahu, toilet memiliki dataran yang lebih rendah daripada ruangan-ruangan yang lainnya. Kita juga dapat mengetahui bahwa setiap toilet, jika datarannya sama dengan ruangan-ruangan yang lainnya, pasti airnya tidak akan stabil. Kemudian yang di bawah semua ruangan sebuah bangunan pasti memiliki pondasi, yang mana pondasi ini merupakan sebuah struktur untuk mengokohkan suatu bangunan. Jika tidak adanya pondasi, sebuah bangunan tersebut tidak akan selalu kokoh, karena pondasi merupakan sebuah penguat sebuah bangunan. Nah, setelah itu di sini struktur atapnya, tentu atap memiliki kuda-kuda, ibarat seperti pondasi untuk seluruh bangunan. Kalau kuda-kuda ini untuk atap. Jadi jika kita tidak menggunakan kuda-kuda sebagai penumpu atap, maka atap pun mudah rubuh. Ya. Lalu sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang potongan bebek.
sebelumnya saya akan mengukur tinggi bangunan dari terminal ini, total tinggi bangunannya. Total tinggi bangunan terminal ini totalnya 89,75, yang mana terdiri dari atap, ruangan, lalu fondasi. Kemudian di sini ada ring pondasi, yang mana fungsinya itu untuk menyambungkan bangunan dengan pondasi supaya tersambung. Kemudian yang ini merupakan ring balok untuk menahan atap di atas plafon. Nah, yang kuning ini merupakan plafon, jadi ini sebagai penyambung juga. Kemudian yang membedakan dari potongan sebelumnya itu tidak jauh, tetapi koridor ini memiliki skala minus 0,15, yang mana sama seperti toilet sebelumnya, tetapi ini lebih tinggi dari toilet tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tampak atap pada bandara ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap bangunan itu memiliki atap yang tidak selalu datar atau menyamping atau satu arah, karena memiliki fungsi masing-masing, seperti untuk pengaliran air saat hujan, atau sudah banyak bangunan yang memiliki atap seperti melengkung dan lain-lain. Tetapi kami di sini menggunakan atap yang terhitung standar seperti ini, walaupun bangunannya agak kotak, tetapi kita menggunakan atap yang agak maju sedikit untuk koridor-koridor. Sebagaimana kita ketahui, atap ini merupakan pelindung dari panas dan hujan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detail pondasi atap rangka baja. Jadi atap yang kita gunakan dalam terminal bandara ini menggunakan pondasi atap rangka baja. Sekarang saya akan menjelaskan detail-detail dari ini semua. Ini merupakan detail 1 yang ada di sini. Ini menggunakan material baja ringan. Kemudian di sini kita menggunakan detail 2, dan ini detail 3-nya yang terdapat pada ujung atap. Sedangkan detail kedua ini untuk penahan pada bagian atas pada atap.
Lalu di sini merupakan atap yang digunakan untuk koridor seperti yang ini. Nah, hal ini sebagai rangkanya. Atap pada koridor sengaja dibuat seperti ini karena pada atap yang lainnya kita menggunakan atap yang lebih kotak, sedangkan ini lebih persegi panjang, lebih maju sedikit. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya mengenai rancangan proyek pengembangan Bandar Udara Budiarto ya, rancangannya. Di sini saya akan bahas bagaimana rencana denah pondasi, kemudian pondasi detail pondasi yang akan kami gunakan, lalu rencana tata letak lampu atau instalasi kelistrikan dari bangunan ini, kemudian ada rencana instalasi sanitasi atau sistem pembuangan daripada bangunan ini, lalu akan saya bahas bagaimana detail sebuah septic tank atau bak peresapan, dan yang terakhir akan saya bahas nanti adalah bagaimana rencana denah tata letak kusen daripada bangunan ini. Oke, yang pertama langsung aja akan saya bahas dan saya jelaskan sedikit tentang rencana denah pondasi yang saya bangun atau yang kami rencanakan. Di sini ada pola-pola sebuah slope ya. Slope yang nantinya akan dibangun sebuah kolom, yaitu adalah bagian yang dibangun secara vertikal, sedangkan slope ini kan adalah bagian secara horizontal. Nah, sebelum dibangun kolom akan dibangun slope dulu. Nah, seperti ini beberapa kurang lebihnya rencana slope yang akan dibangun selanjutnya menjadi sebuah kolom, yang pastinya menggunakan denah yang sama dengan ukuran yang sama juga. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan tampilkan sebuah detail dari pondasi yang akan digunakan pada rencana pengembangan bandar udara ini. Di sini menggunakan detail pondasi pada umumnya ya. Hanya saja mungkin di sini terlihat tidak menggunakan sistem pasangan batu kali, batu kosong dan urukan pasir yang di sini karena memang di sini kita menggunakan sistem yang lebih modern ya. Efektif juga dalam pemasangan dan mungkin kekuatannya juga. Di sini ada pasangan besi ya, bisa besi 4, 6, 8 yang pastinya disesuaikan kembali pada kebutuhan pemakaian. Yang selanjutnya yaitu sebuah denah rencana pemasangan instalasi listrik ya, atau rencana tata letak lampu yang akan dipasang pada bangunan ini. Di sini juga sudah kami tampilkan keterangan ya, simbol, ini lampu, ini saklar, dia tunggal maupun ganda, sistem stop kontak, ini kabel listrik, dan ada MCB. Di sini adalah lampu-lampu yang akan dipasang serta sistem kabelnya, kabel listriknya. Nah, pada poin ini saya akan jelaskan dua hal penting, yaitu sistem yang kami gunakan. Sistem yang kami gunakan di sini yaitu sistem seri dan sistem paralel. Jadi dua variasi sistem kelistrikan yang mungkin sudah Anda ketahui juga sebelumnya. Sistem seri adalah satu lampu atau satu sistem listrik yang dikontrol oleh satu sistem stop kontak.
Jadi kalau ingin mematikan atau menyalakan lampu ataupun benda elektronik tersebut hanya dengan satu kuasa sistem. Yang kedua ada sistem paralel. Sistem yang dua buah benda atau lebih, atau dua buah lampu atau lebih yang dikontrol oleh satu sistem. Jadi di saat kita menonaktifkan satu sistem itu, maka semua lampu atau semua benda yang ada di sistem elektronik itu akan mati. Beda hal dengan sistem seri yang satu buat satu, one for one. Beda dengan yang paralel. Paralel itu adalah satu untuk banyak benda atau banyak lampu. Di sini kita menggunakan dua variasi dalam rencana pemasangan lampu yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu sistem instalasi sanitasi, sistem pembuangan ataupun sistem fluida dari bangunan ini. Karena memang bandara adalah bangunan yang notabene memiliki luas cukup besar ya. Jadi apalagi ditambah kebutuhan akan sistemasi toilet dan WC yang mungkin lebih dari satu pastinya. Makanya kami di sini mencoba untuk menggunakan beberapa sistem atau beberapa bak penampungan ya, yang pasti lebih dari satu untuk menunjang kebutuhan yang dibutuhkan oleh bandara ini ya. Di sini kami bagi menjadi 4 sektor ya. Sektor 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya semuanya sama. Hanya saja untuk lebih memudahkan sistem perencanaan ya. Di sini juga setelah kita sampilkan keterangan-keterangan gambarnya, ada WC atau toilet, ada floor drain atau water drain, ada septic tank atau bak peresapan, dan satu hal penting yang harus digarisbawahi di sini yaitu pipa septic tank dan pipa air kotornya itu merupakan dua sistem yang harus dipasang secara berbeda. Sistem septic tank, pipanya itu beda dengan sistem water floor atau drain floor. Ini juga sama, dia langsung terintegrasi kepada bak pembuangan, dan yang floor drain pun atau water drain itu dia langsung terintegrasi kepada sumur resapannya itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan detail dari sebuah gambar bak pembuangan ini. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, jadi seperti ini ya. Tampilan dari sebuah bak pembuangan. Ada tanah uruk, ada pipa PVC ya dengan diameter 3 inch yang berlubang ya, lapisan ijuk, lapisan kerikil. Dalam hal ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan sistem filtrasi sederhana yang pernah dipelajari mungkin di jenjang sekolah menengah ya. Sistem filtrasi dari sebuah benda. Halnya itu persis dengan sistem yang digunakan pada bak peresapan dan septic tank, hanya saja dimensi yang digunakan itu memang lebih besar ya, karena mengacu pada kebutuhan yang akan digunakan juga. Nah, di sini juga ada tembok truss ram. Tembok truss ram itu berfungsi untuk menekan. Sebenarnya kalau pada ruangan itu ya, dia menekan agar air tersebut tidak naik ke atas tembok. Biasanya ini dipasang di ruangan-ruangan dengan kondisi basah, lembab, ataupun kondisi yang berair ya, seperti toilet ataupun WC. Kalau di ruangan biasa yang memang notabene kering itu tidak perlu dipasang. Oke, tanah uruk, pas banget bata. Nah, selanjutnya di sini ada denah kusen. Denah yang akan menggambarkan sebuah tata letak kusen, ada pintu dan jendela yang akan dipasang pada bangunan ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan kembali atau dilanjutkan kembali oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kusen atau pintu pada terminal ini. Sebagaimana kita ketahui, pintu merupakan jalur penghubung antara
sebuah ruangan dan ruangan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail pintu yang pertama, yang mana ini bukan pintu utama, tetapi pintu yang ini karena pintu utama itu lebih ukurannya lebih besar sehingga lebih mudah untuk digunakan untuk banyak orang, sedangkan ini lebih kecil. Nah, pintu ini memiliki tinggi 2500, kemudian lebarnya 1800, yang mana masing-masingnya itu ukurannya 900. Kemudian dari pintu ini terdapat kaca yang masing-masingnya kaca itu 600 dikali 4 ya. Kemudian setiap pintu itu pasti memiliki gagangan pintu untuk memudahkan orang keluar masuk. Kemudian pintu juga memiliki untuk kunci pintunya, tetapi tidak semua kunci pintu itu terdapat di bawah gagangan pintu. Banyak juga tempat untuk kunci itu terdapat di bawah pintu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan detail pintu yang kedua, yaitu pintu yang letaknya di ruangan utama atau pintu utama ini. Pintu utama ini memiliki lebar yang lebih panjang, itu 2200, yang sedangkan sebelum itu 1800, tetapi tingginya tetap sama. Lalu di atas pintu utama ini terdapat ventilasi sebagai keluar masuknya udara, karena jika tidak ada ventilasi ruangan akan terasa lebih pengap. Kemudian masih ada gagang tentunya. Kemudian di sini ada kaca. Ini merupakan kusennya, detail kusennya. Lalu kemudian ada jendela. Jendela ini letaknya tepat di sebelah pintu utamanya. Jendelanya ini memiliki lebar sepanjang 1400 dan tingginya 1600 ya. Dan ini memiliki, di atas jendela pun terdapat ventilasi juga, sehingga pasti lebih banyak sirkulasi. Kemudian saya akan mengukur kacanya. Kaca yang terdapat pada jendela ini yaitu ukurannya ya sekian 19.500 correction segitu. Lalu yang terakhir itu ada pintu toilet. Pintu toilet ini ukurannya masih lebih kecil. Ini sih desain dari pintu toilet ini ukurannya lebih kecil, desain dari pintu toilet ini hampir sama dengan pintu detail 1, tapi ukurannya lebih kecil, memiliki ukuran panjang 900, lebar 600, setengah dari itu detail 1 ya. Di sini pun
terdapat kaca pula. Ya. Tetapi pintu ini tidak hanya dikhususkan untuk toilet, tetapi untuk ruangan-ruangan kecil seperti AMC room atau CCTV atau cafe dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.